Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Entrasol. Halo, selamat malam pemirsa. Masih dalam suasana Lebaran, tentunya yang juga tak luput dari perhatian. Ini aktivitas para pemimpin negeri ini, termasuk juga safari silaturahmi yang dilakukan oleh putra dari Presiden Prabowo Subianto, Didit Hedi Prasetyo, yang berkunjung bersilaturahmi di hari Lebaran ke presiden terdahulu, presiden ke-5, ke-6, dan ke-7. Sejumlah analis politik ini juga melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Didit ini adalah replika politik Prabowo. Pertanyaannya, apakah kemudian momen silaturahmi yang dilakukan oleh Didit Hedi Prasetyo ini juga akan menghangatkan hubungan antara Megawati dan juga Prabowo Subianto dan sekaligus juga menjadi jembatan politik antar keduanya? Itu yang akan menjadi pembahasan utama kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Bersama saya Ken Ana. Dan bersama saya Vena Kintan, kami juga sudah siapkan beragam informasi untuk Anda pemirsa, termasuk juga dengan laporan di sejumlah titik. Apalagi ini sudah selesai Lebaran, tentu ramai ya jalanan lalu lintas di sejumlah titik. Kami akan hadirkan untuk Anda laporan selengkapnya arus balik di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani menggelar acara open house yang dihadiri oleh sejumlah pejabat negara. Tampak hadir di kediaman Ketua MPR sekaligus Sekjen Gerindra ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani bersama dengan sang suami Happy Hapsoro. Puan tiba di Widya Chandra, Jakarta Selatan pada pukul 12.34 waktu Indonesia Barat. Hadir pula Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bahtiar Najamuddin. Selain itu, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga tampak menghadiri acara open house seperti Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Wamendagri Bima Arya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrajaya. Ya pemirsa, kemacetan panjang ini terjadi di exit tol Parung Kuda yang mengarah ke kota maupun Kabupaten Sukabumi, baik yang menuju lokasi wisata maupun sekedar silaturahmi ke sana keluarga. Kemacetan ini juga terjadi di Jalan Arteri Cibadak Sukabumi, di mana tercatat jumlah kendaraan roda 4 yang keluar dari tol Bocimi hingga siang tadi sebanyak 26,5 ribu kendaraan. Para pengguna kendaraan baik roda 2 dan 4 ini tidak hanya berasal dari luar Sukabumi seperti Jakarta dan Cianjur, tetapi juga warga lokal yang hendak berwisata ke pantai, Pelabuhan Ratu, dan Cisolok. Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi mengidentifikasi ada 3 hal penyebab kemacetan, yaitu jalan arteri yang menyempit, persimpangan jalan, dan juga lebar jembatan yang tidak memadai. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi kemacetan semakin parah, petugas akan memberlakukan jalur satu arah secara situasional. Dari titik lain pemirsa, jalur selatan Garut Jawa Barat hari ketiga Lebaran pada siang hari ini semakin padat. Kendaraan roda 2 mendominasi menuju objek wisata serta melakukan mudik lokal. Kemacetan terjadi di beberapa titik ruas jalur selatan, terutama di Simpang 4 Sigobing yang merupakan muara arus wisata, arus mudik dan juga arus silaturahmi. Menjelang siang hari, petugas kepolisian sudah menerapkan 2 kali sistem one way atau satu arah karena kendaraan dari arah Bandung menuju Garut masih mengalir deras. Dari Garut kita menuju Klaten, Jawa Tengah. Pemirsa, 2 hari pasca Lebaran ribuan kendaraan ini membadati gerbang tol Prambanan Klaten, Jawa Tengah. Setiap jam lebih dari 1.000 kendaraan keluar gerbang tol menuju Yogyakarta. Ribuan kendaraan melintas di gerbang tol Prambanan
Klaten, Jawa Tengah pada hari kedua pasca Lebaran. Kepadatan kendaraan ini terjadi sejak Rabu siang. Hingga pukul 4 sore tadi, pemirsa, ini ada lebih dari 12.000 kendaraan yang keluar dari gerbang tol Prambanan menuju Yogyakarta. Sedangkan volume kendaraan yang masuk gerbang tol menuju Solo sebanyak 9.000 kendaraan. Petugas ini kemudian melakukan sistem buka tutup di gerbang tol untuk mengurai kendaraan. Jasa Marga sendiri ini membuka 18 gardu tol di gerbang Prambanan. Ya pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat langsung situasi terkini bersama rekan kami Andri Prasetyo yang sudah ada di gerbang tol Klaten, Jawa Tengah. Selamat malam, Andri. Bagaimana pantauan Anda malam hari ini dari arus lalu lintas di gerbang tol Klaten? Ya, selamat malam Ana dan juga pemirsa. Dapat kami kabarkan memang arus lalu lintas di Jalan Tol Jogja Solo, tepatnya di gerbang tol Prambanan Klaten, Jawa Tengah, di tempat saya mengabarkan saat ini terpantau memang cukup padat begitu. Bahkan kepadatan sudah terjadi sejak siang tadi, di mana terjadi penumpukan kendaraan yang akan keluar di tol Prambanan Klaten, Jawa Tengah. Memang data dari Jasa Marga sejak pukul 6 pagi hingga pukul 5 sore tercatat ada 13.317 kendaraan yang keluar dari gerbang tol Prambanan. Artinya ini setiap jam ada lebih dari 1.000 kendaraan yang keluar dari gerbang tol Prambanan. Kemudian untuk volume kendaraan yang masuk gerbang tol Prambanan menuju ke Solo ini ada sekitar 10.634 kendaraan. Kepadatan kendaraan yang keluar tol Prambanan menuju Yogyakarta ini karena memang banyak sekali warga yang ingin menghabiskan libur Lebaran ke sejumlah destinasi wisata di kota Yogyakarta. Pada saat ini memang hingga malam hari ini kepadatan masih terpantau begitu. Petugas tadi sempat memberlakukan sistem buka tutup di gerbang tol Prambanan ini, di mana sempat tadi gerbang tol Prambanan ini ditutup sebentar dan semua kendaraan yang dari arah Solo dialihkan keluar di gerbang tol Klaten untuk menuju ke jalan arteri Jogja Solo. Hal ini untuk mengurai kepadatan yang terjadi di jalan tol Jogja Solo. Dan memang kemacetan juga masih terjadi di lampu merah yang keluar dari gerbang tol Prambanan. Tadi kami sempat memantau ada cukup panjang sekali begitu kemacetan di lampu merah yang keluar dari gerbang tol Prambanan Klaten, Jawa Tengah ini. Demikian informasi sementara dari Jawa Tengah. Kita kembali ke studio. Ana. Baik, terima kasih Andri Prasetyo melaporkan kondisi terbaru. Tentunya ini masih terjadi kepadatan di Klaten, Jawa Tengah. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ini pemerintah memberikan kado spesial Lebaran untuk para pemudik tahun ini. Ya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan menteri terkait untuk meramu kebijakan pro rakyat agar tradisi tahunan mudik Lebaran berjalan dengan lancar. Beragam insentif pun diberikan untuk arus mudik dan balik Lebaran, mulai dari diskon harga tiket pesawat domestik hingga potongan tarif tol sebesar 20%. Presiden Prabowo Subianto tengah memanjakan pemudik, kendati diprediksi warga berlebaran di kampung halaman berkurang. Kepala negara menginstruksikan pembantunya meramu kebijakan pro rakyat agar tradisi tahunan mudik Lebaran lancar. Berbagai insentif berupa potongan biaya perjalanan diberikan. Para
Harapannya, mudik lebaran mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan uang berputar sampai ke kampung. Jadi sekarang tinggal bagaimana pemerintah ini terus melakukan komunikasi dan sosialisasi. Sehingga masyarakat khususnya kelas menengah ke atas yang masih punya simpanan, yang masih memiliki pendapatan tunjangan, THR-nya juga dibayarkan oleh perusahaan, ini bisa memanfaatkan insentif-insentif yang diberikan pemerintah selama momen puncak mudik lebaran. Dan ini diharapkan bisa mendorong perputaran uang yang ada di daerah-daerah dan memicu masyarakat agar lebih memanfaatkan momentum mudik lebaran. Meskipun kita tahu situasi di kelas menengah ke bawah saat ini berhadapan dengan banyaknya PHK massal, berhadapan dengan tekanan dari biaya hidup yang memang cukup tinggi, tapi di kelas menengah atas insentif-insentif itu bisa lebih banyak berdampak ke ekonomi. Jumlah pemudik tahun ini memang diperkirakan turun. Berdasarkan catatan Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik hanya sekitar 146,48 juta orang atau 52% dari total penduduk Indonesia. Angka itu berkurang 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik. Untuk mengurangi beban biaya perjalanan pemudik, pemerintah memberikan diskon transportasi umum dan tarif tol selama periode mudik Lebaran 2025. Diskon tarif tol diberikan sebesar 20% di 17 ruas jalan tol, khususnya di tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Sekaligus saya juga menjelaskan dari Kementerian PU sudah berkoordinasi untuk pengguna jalan darat ada diskon 20% untuk tol di sejumlah atau di berbagai ruas jalan tol yang ada di Indonesia. Ini juga sebuah upaya untuk bisa mengurangi biaya perjalanan darat masyarakat kita. Diskon juga diberikan kepada masyarakat yang mudik melalui jalur udara. Pemerintah memberikan potongan harga tiket pesawat kelas ekonomi sebesar 14 hingga 15% untuk penerbangan domestik. Beragam diskon biaya perjalanan ini berlaku hingga arus balik pada 8 dan 9 April 2025. Kita berhasil secara umum menurunkan biaya atau ongkos ke bandar udaraan, lalu mengurangi harga aftur di 37 bandara. Kemudian fuel surcharge itu juga bisa dikurangi sehingga itu sendiri agregatnya bisa seperti penurunan harga tiket di masa Nataru. Tapi yang lebih membahagiakan, terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan, kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN. Sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6%. Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih 2 minggu itu di angka 13 hingga 14% harga penurunan tiketnya. Program mudik gratis dengan moda transportasi kereta api maupun kapal laut juga dihadirkan untuk 100.000 pemudik. Berbagai kado yang diberikan pemerintahan ini pun disambut antusias oleh masyarakat. Kebetulan juga tadi sampai di Kali Kangkung, saya tanya sama petugasnya ada diskon nggak? Bener nggak? Benar Pak. Jadi ada Pak, nanti dapat potongan dari 415, Bapak membayar 381 gitu. Menurut saya lumayan membantu ya untuk mudik-mudik jarak jauh seperti saya kayak gini. Saya kan mau ke Malang, jadi otomatis lumayan terbantu lah dengan ada diskon seperti ini. Tradisi mudik sejatinya tak sekedar soal silaturahmi dengan keluarga di kampung halaman, tapi sebuah pergerakan raksasa yang membawa serta uang dan konsumsi dari kota besar ke desa-desa. Berkaitan dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada para pemudik, sebagian besar memang memberikan dorongan atau stimulus untuk melakukan belanja yang lebih besar lagi, terutama pada saat mudik lebaran.
Jadi kalau ada diskon tarif jalan tol, kemudian juga ada penurunan tiket pesawat, tentunya ini akan dikompensasi diharapkan pada belanja yang lebih besar di tempat-tempat transit ataupun di tujuan akhir. Jadi ada uang yang mengalir dari kota ke desa pada saat momentum mudik lebaran. Nah, ini menjadi momentum yang sangat penting karena momen lebaran ini adalah momentum di mana terjadi kenaikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, aktivitas ekonomi yang terkait rekreasi pariwisata lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan lainnya. Kado dari Prabowo untuk pemudik tahun ini seperti oase di tengah langkah pemerintah menggerakkan perekonomian nasional. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Malam tentunya masih akan kembali hadir untuk Anda mengabarkan sejumlah informasi di titik melalui kabar mudik dan juga arus balik di musim mudik tahun 2025 sesaat lagi. Pemirsa, kendaraan di tol Cikampek menuju tol Trans Jawa masih padat. Petugas kepolisian dan juga jasa marga ini kembali memberlakukan kontraflow di ruas tol Jakarta menuju Cikampek. Ribuan kendaraan dari arah Jabodetabek menuju Cikampek memadati 5 lajur tol Jakarta Cikampek di ruas tol kilometer 55 Karawang, Jawa Barat. Dan akibat kepadatan tol Jakarta menuju Cikampek, polisi memberlakukan kontraflow dari kilometer 55 hingga kilometer 65 arah ke Cikampek. Tingginya volume kendaraan ini diperkirakan adalah kendaraan pemudik yang baru berangkat mudik menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur usai berlebaran di Jabodetabek. Ditambah lagi kendaraan yang hendak berwisata di sekitar Jawa Barat. Pemirsa, kami ajak Anda untuk memperbarui informasi terkini bersama rekan-rekan kami di lapangan yang sudah siap di sejumlah titik. Ada Agung Prasetyo di gerbang tol Cikatama dan juga Iman Fajar di arteri Cirebon, Jawa Barat. Kita lihat dulu bagaimana situasi terkini di gerbang tol Cikatama. Agung, silakan. Iya, terima kasih Ken Anu juga pemirsa. Informasi terbaru di hari kedua setelah Lebaran Hari Raya Idul Fitri, pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada malam hari ini terpantau ramai dan lancar. Bahkan kendaraan yang bergerak dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta mulai terlihat adanya peningkatan meskipun belum terlihat lonjakan secara signifikan. Di tempat kami mengabarkan di gerbang tol Cikampek Utama, yaitu memang terlihat adanya sedikit antrian kendaraan yang akan menuju ke arah Jakarta. Dan untuk mengantisipasi antrian ataupun kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama, memang Jasa Marga sejak sore tadi membuka gardu transaksi lebih banyak menuju ke arah Jakarta, yang mana pada malam hari ini ada 11 gardu utama yang dibuka untuk menuju ke arah Jakarta untuk mengantisipasi antrian. Yang mana memang pada kalau hari-hari biasanya ini gerbang tol Cikampek Utama untuk menuju ke arah Jakarta normalnya hanya dibuka 7 gardu transaksi, namun memang saat ini ditambah menjadi 11, dan selain itu juga ditambah dengan 8 gardu satelit. Diharapkan ini untuk mengurai ataupun mengantisipasi lonjakan kepadatan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. Selain itu juga dapat kami informasikan memang pada malam hari ini sudah adanya peningkatan volume kendaraan ataupun kepadatan di sejumlah titik di ruas tol Jakarta Cikampek, seperti di kilometer 55 yang mana memang di lajur atau di menuju ke arah Jakarta ini dipadati oleh kendaraan pribadi yang akan kembali ke wilayah Jakarta. Dan selain itu juga dapat kami informasikan kepada pemirsa kendaraan yang bergerak dari arah
Jakarta yang menuju ke arah Cirebon memang pada hari ini masih mendominasi. Tercatat dari kantor Jasa Marga yakni ada sekitar 31.869 kendaraan, sedangkan kendaraan yang bergerak dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta tercatat ada sekitar 26.024 kendaraan. Artinya masih banyak para pemudik ataupun wisatawan yang meninggalkan wilayah Jakarta dibandingkan arus balik dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta. Dan memang sepanjang hari ini juga terjadi kepadatan di sebelah titik di ruas tol Jakarta Cikampek, dan tadi pihak kepolisian dan pengelola tol sempat memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow, yang mana kontraflow ini diberlakukan dari kilometer 55 sebelum rest area kilometer 57 dan sampai kilometer 65. Dan memang kontraflow ini diberlakukan untuk mengurai kepadatan yang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, karena memang terjadinya kepadatan selain adanya lonjakan kendaraan juga karena memang adanya titik rest area di kilometer 57. Dan selain itu juga dapat kami informasikan kepada pemirsa, pada puncak arus mudik nanti memang diprediksi terjadi pada tanggal 5 dan tanggal 6 April nanti di ruas tol Jakarta Cikampek ini, yang mana sejumlah rekayasa lalu lintas sudah disiapkan oleh pihak kepolisian, terutama memang untuk di ruas tol Jakarta Cikampek ini, yaitu akan diberlakukan kontraflow dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama sampai kilometer 47 Karawang Barat. Nah, ini akan diberlakukan kalau dari surat keputusan bersama dari Korlantas memang akan diberlakukan pada tanggal 3 April nanti. Dan selain kontraflow juga nantinya akan diberlakukan sistem one way, yang mana one way ini akan diberlakukan dari ruas tol Trans Jawa yakni di kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung sampai gerbang tol Cikampek Utama ataupun kilometer 70. Dan selain dua rekayasa lalu lintas, nah itu juga pihak Jasa Marga akan memberikan diskon tarif tol sebesar 20% untuk pemudik yang melakukan tapping di gerbang tol Kali Kangkung hingga gerbang tol Cikampek Utama. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kembalikan ke Anda di studio. Ya, hari ini diberlakukan kontraflow di tol Cikampek. Kalau kemarin saya sempat mudik ke daerah Jawa Barat, Indramayu Jawa Barat, ini belum diberlakukan kontraflow di gerbang tol Cikampek. Artinya perlu terus diupdate ya. Betul, harus terus diupdate, nampaknya kepadatan masih terus terjadi. Baik, kita akan beralih dari tol Cikampek menuju ke jalur arteri di Cirebon, Jawa Barat, karena sudah ada rekan kami Iman Fajar yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Iman, bagaimana suasana terbaru di jalur arteri Cirebon, Jawa Barat? Apakah juga terjadi kepadatan? Ya, selamat malam Vena, Ken, Ana, dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan dari jalur Pantura yang ada di kota Cirebon, tepatnya di daerah Waru. Di mana kalau kita pantau di sini pemirsa, kendaraan-kendaraan yang melaju di daerah ini masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan yang menuju ke arah timur. Adapun menurut informasi dari petugas ini kami dengar bahwa untuk jumlah pemudik per hari ini memang sudah mulai menurun, dan untuk kendaraan-kendaraan yang melaju ke arah timur ini memang didominasi oleh wisatawan lokal yang cenderung akan berwisata ke daerah seperti Kuningan dan juga Majalengka, karena memang ada beberapa tempat-tempat yang kemudian menjadi menarik perhatian dari masyarakat lokal seperti wisata gunung, kemudian juga kuliner-kuliner yang ada di beberapa tempat seperti yang ada di Kuningan. Sementara untuk arah sebaliknya yang dari arah timur ke barat ataupun menuju ke arah Jakarta ini justru sudah mulai mengalami peningkatan, atau bisa dibilang juga ini menandakan bahwa arus balik sudah dimulai, di mana kami juga melihat ada beberapa kendaraan plat B, motor, mobil juga sudah mulai melaju di jalur Pantura ini. Dan jika kita berbicara pemirsa untuk di tempat kami melaporkan saat ini di jalur Pantura di daerah Waru ini, tadi siang sempat mengalami kepadatan seperti yang tadi kami sebutkan, bahwa memang ada lonjakan wisatawan lokal yang kemudian melakukan perjalanan ke arah timur. Sementara untuk pemudiknya sendiri juga sudah mulai berkurang ya pemirsa. Kemudian untuk di jalan tol juga kami mendapatkan informasi bahwa memang kondisi serupa juga terjadi, di mana untuk arah barat ke timur ini juga masih mendominasi, namun untuk jumlah atau volume kendaraannya sudah mulai menurun jika dibandingkan hari sebelumnya, dan juga mulai ada peningkatan
di jalan dari arah timur ke barat yang menandakan memang arus balik ini sudah mulai dilakukan oleh masyarakat. Sementara untuk arus balik sendiri diprediksi akan terjadi sekitar tanggal 5 dan 6 mendatang. Sementara itu. Baik, terima kasih Iman Fajar atas laporan Anda dari jalur arteri Cirebon, Jawa Barat. Sebelumnya juga sudah ada Agung Prasetyo yang berada di gerbang tol Cikampek Utama. Selamat kembali bertugas. Putra tunggal Presiden Prabowo Subianto, Didit Hedi Prasetyo, menjadi sorotan usai terlihat mengunjungi sejumlah tokoh nasional pada hari pertama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah Senin lalu. Mulai dari Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo. Didit bertemu SBY dalam acara open house gelar Gria di Istana Kepresidenan Jakarta. Setelah dari acara di Istana, Didit melanjutkan safari menemui Megawati di Tuku Umar, Jakarta. Usai dari Megawati, Didit langsung terbang ke Solo, Jawa Tengah untuk bertemu Jokowi. Sejumlah analis politik menilai safari silaturahmi Didit ke tokoh-tokoh besar dinilai sebagai replika politik Prabowo yang hendak menjaga hubungan dengan semua pihak. Lantas, akankah safari silaturahmi di momen Idul Fitri ini ke sejumlah mantan Presiden RI sebagai langkah upaya merangkul semua kalangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo? Lalu apa benar silaturahmi Didit ke Megawati untuk menghangatkan kembali hubungan Prabowo dan Megawati? Dan akankah safari silaturahmi Lebaran Didit untuk mencairkan ketegangan yang terjadi antara Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, safari silaturahmi ini dilakukan oleh putra dari Presiden Prabowo Subianto, Didit Hedi Prasetyo, di momen Hari Raya Idul Fitri. Tak tanggung-tanggung, 3 presiden terdahulu yang didatangi untuk dilakukan silaturahmi. Lalu pertanyaan besar di baliknya, apakah safari silaturahmi ini termasuk juga suatu upaya untuk kembali menghangatkan hubungan antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri? Apakah Didit Hedi Prasetyo ini menjadi jembatan politik antar keduanya? Dan bagaimana pula hubungannya dengan Joko Widodo? Ini akan kita bahas malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir malam hari ini lengkap bersama saya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Immanuel Ebenezer dari Jokman. Bang Noel, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik ya, sehat ya? Sehat. Selamat Lebaran loh, Bapak-bapak semuanya. Minal wal faizin mal khair batin. Jauh-jauh aja. Mas Iko, apa kabar? Sehat Mas Iko dari PDI? Sehat Ya Mas ya. Selamat Idul Fitri untuk semua pemirsa juga. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Dan Mas Agung, terima kasih sudah hadir juga analis politik kita dan bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Bang Hendar Sam Marantoko. Bang Hendar Sam, selamat malam. Selamat malam, minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Bang Agung, wah ini orang-orang hebat semua tuh. Iya, lengkap malam hari ini Bang Hendar Sam. Lengkap, tapi yang menjadi bintang nampaknya Bang Hendar Sam karena perlu menjawab apa yang dilakukan oleh Mas Didit ini di hari Lebaran kemarin, Mas. 1 hari langsung dikejar safari silaturahmi ke 3 presiden terdahulu. Apa maknanya Bang Hendar Sam? Ya sebenarnya bahwa satu Idul Fitri kan sebagai sarana kita untuk bersilaturahmi dan saling memaafkan ya. Bahwa Mas Didit notabene adalah anak dari Pak Prabowo. Bagaimana kita bisa melihat gambaran dari didikan orang tua Pak Prabowo. Mas Didit adalah dikatakan sebagai replika dari Pak Prabowo, di mana bingkai besar persatuan itu ingin ditunjukkan oleh Pak Prabowo melalui Mas Didit ya, bahwa tapi kita juga harus melihat dari 2 aspek, bukan hanya aspek politik saja yang kita lihat, tapi juga aspek sosial, bahwa Mas Didit juga selama ini memang sudah begitu dekat dengan para mantan presiden dan juga anak-anaknya. Nah, hal itu bisa kita lihat kalau kita flashback di tanggal 23 Maret 2025 yang lalu, di ulang tahun Mas Didit, ada peristiwa yang bersejarah pada saat itu, di mana seluruh anak mantan presiden datang pada saat ulang tahun Mas Didit. Nah, ini kan belum pernah sebelumnya, dan terlihat sekali bahwa memang ada keakraban di situ.
dan itu merupakan suatu hal yang baik dan bagus, dan saya berharap juga, kita berharap semuanya ini linear, bahwa virus baik ini menular kepada masyarakat, bahwa terlepas dari ada sedikit banyak ya kan perbedaan pandangan politik dalam beberapa hal, tapi persatuan ya bagi kita itu memang harus kita jaga dan kita rawat terus, seperti itu kan. Oke, Bang Hendar Sam, pesan yang dibawa oleh Mas Didit ketika melakukan safari silaturahmi ketiga presiden terdahulu ini apa sih? Sama atau beda-beda pesannya? Ya sama, karena kan ajangnya pasti silaturahmi. Yang kedua, Mas Didit bukan pembawa pesan politik. Jadi memang karena beliau tidak mempunyai atribut apa-apa, tidak mempunyai jabatan apa-apa di dalam tampuk pemerintahan ini, makanya tentunya lebih hal-hal yang sifat yang non formal, bahwa kita bisa mengonfirmasi ada salam yang juga diberikan dari Bu Mega terhadap Pak Prabowo, dan begitu juga sebaliknya. Oke, baik. Mas Agung, betulkah demikian Mas Didit ini bukan pembawa pesan politik loh? Iya, Mas Didit secara personal punya bobot politik yang luar biasa ya. Pertama anak presiden, yang kedua cucu presiden kedua, Pak Soeharto gitu. Jadi saya melihat itu luar biasa. Nah yang ketiga, saat kunjungan ke Tukumar itu didampingi Pak Muzani, salah satu inisiator politik nasi goreng di masa lalu. Artinya apa Mas kalau Artinya didampingi memang ada itu? bobot politik yang lebih lagi. Secara personal Mas Didit itu, secara institusional ada Pak Muzani di sana. Dan saya melihat dikawal dalam tanda petik supaya apa? Pesannya nyampe, apakah langsung ataupun tidak, tapi minimal Gerindra memang punya itikat dan komitmen untuk merajut komunikasi politik dengan PDIP secara intensif. Dan saya kira itu hal yang positif, hal yang kita tunggu-tunggu, karena selama hampir setahun lebih politik nasi goreng itu nggak dimasak-masak. Semoga ada politik momentum ketupat yang ditunggu opor ya. banyak orang ya. Betul, semoga ketupat opor atau opor ayam atau apa ini bisa dimasak supaya lebih cepat dari nasi goreng seperti itu. Jadi saya melihat arahan terdekat itu kan Kongres, nanti Bang Ciko bisa cerita apakah di April atau Mei, dan saya melihat kemungkinan Pak Prabowo hadir di sana dengan prakondisi dari Mas Didit ini menjadi sangat besar seperti itu. Mas Ciko, betulkah demikian kemungkinan untuk Pak Prabowo hadir di Kongres nanti lebih besar ketika safari silaturahmi ini kita lihat kemarin? Pertama kita bahas dulu lah kehadiran Mas Didit ini, sesungguhnya menurut pandangan kami, dan juga kami yakin itu juga yang menjadi pemikiran dari Mas Didit itu sendiri, murni adalah kunjungan pribadi ya. Mas Didit ini punya kedekatan khusus dengan Mbak Pinka, putrinya Mbak Puan, dan juga dengan Mbak Puan. Kalau kita tahu seorang Mas Didit ini kan tokoh, tadi sudah disampaikan bobotnya ya, sebagai anak presiden dan cucu dari presiden, dan tentu kita tahu punya kiprah di dunia internasional, di dunia fashion, dan juga pergaulannya sangat luas, baik di Jakarta, di Indonesia maupun internasional. Dan tentu hubungan baik itu yang sepengetahuan kami memang sudah lama terjalin dengan Mbak Pinka maupun Mbak Puan, dan ini murni betul-betul gestur seseorang yang tahu adab ya, bahwa berkunjung ke rumah kerabat orang yang memang dekat dengan beliau, dan kebetulan berkunjung ke rumah ibunda dari sahabat-sahabatnya ya, Bu Megawati Soekarno Putri. Nah memang tadi karena kredensial yang dibawa oleh seorang Didit adalah anak presiden, cucu presiden, sehingga ada spekulasi-spekulasi tadi. Memang betul didampingi juga oleh Pak Ahmad Muzani, tapi tentunya Pak Ahmad Muzani juga hadir sebagai ketua MPR dan juga sebagai tokoh dari Gerindra, partai yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto, presiden kita semua. Dan sama sekali nggak ada pembicaraan terkait politik di pertemuan. Pesannya apa Mas? Nggak ada pesan-pesan khusus ya, hanya menyampaikan salam. Kita tahu bahwa mereka duduk semeja, Mbak Pinka, Mbak Puan, Bu Megawati Soekarno Putri tentu, Pak Ahmad Muzani, Mas Didit, dan juga Ketua DPD RI Sultan Najamuddin. Mereka duduk bersama di satu meja. Hadir juga di halal bihalal atau silaturahmi di hari Idul Fitri itu juga ada Mas Prananda dengan keluarganya dan keluarga-keluarga lain dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi sebenarnya pembicaraannya pun seputar Mas Didit memuji makanan yang berada di rumah Bu Mega. Katanya saya udah coba 3 makanan nih Bu. Terus Ibu bilang tambah 2 lagi dong biar 5 kayak Pancasila gitu. Tapi ada salam kembali tidak yang dititipkan Bu Mega kepada Presiden Prabowo? Pasti. Ini pertemuan tokoh-tokoh bangsa yang kebetulan anak-anak dari pendiri bangsa ya kan, pendahulu-pendahulu pemimpin-pemimpin kita, dan saya rasa ini hal yang lumrah dan seharusnya menjadi lumrah dan terus terjalin di antara
insan-insan politik maupun non politik di Indonesia. Oke, baik Mas Ciko. Bang Noel, ini kemarin sebenarnya mau video call Presiden Prabowo, tapi katanya keburu ngejar pesawat untuk ke Solo, ketemu sama Pak Jokowi. Ini pesannya samakah juga bersilaturahmi Lebaran saja, atau ada makna lain? Yang jelas ada pesan positif lah ya. Pesan positifnya lihat dari wajah Ibu Mega sangat tulus lah ya, lepas gitu. Saya lihat Bu Mega lepas sekali ketika ketemu dengan Mas Didit. Nah, Mas Didit ini kan sangat mewakili karakter orang tuanya, Pak Prabowo. Suka bersilaturahmi, lantas tulus, kemudian lepas gitu loh. Dan kita berharap ini terus dirajut gitu loh. Memang walaupun ada sedikit kemarin ada perbedaan-perbedaan lah, tapi ya inilah contoh real anak bangsa yang benar gitu lah. Tadi disampaikan sahabat saya, adab itu begini. Dia datangin ke orang tua. Bu Mega kan orang tua. Kalau Pak Prabowo kan menganggap bahwa Bu Mega ini kakak ya, kakak politiknya. Nah begitu yang kita harapkan ke depan. Datang lagi ke Pak Jokowi. Nah semua kader-kader atau anak-anak bangsa, anak tokoh-tokoh ini, ya begitulah. Jangan membangun narasi-narasi yang malah mengeskalasi konflik. Itu tidak bagus. Kita sama-sama ketahui bahwa beban persoalan bangsa ini harus kita tanggung sama-sama. Tidak bisa satu tokoh, apalagi Pak Prabowo menyampaikan berkali, ayo kita sama-sama ngebangun bangsa ini. Jangan biarkan bangsa ini terpuruk terus dengan konflik-konflik yang tidak kurang produktif gitu loh. Karena dia menggambarkan ada beberapa negara yang rusak negara itu, hancur negara itu kenapa? Karena pertikaian para tokoh politiknya. Dan hari ini kita menonton gerakan yang dilakukan Mas Didit ini luar biasa, dan itu patut dicontoh ya. Untuk siapapun nanti para politisi, para kader bangsa, jangan didasarkan perbedaan politik kemudian itu malah menjadi tembok besar untuk tidak saling bersilaturahmi. Ini momentum Idul Fitri ini kita jadikan momentum silaturahmi agar Indonesia bukan pada momen Ramadan yang menang, tapi momen yang lain juga kita menjadi menang. Baik. Contoh yang baik ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh Mas Didit Edi Prasetyo di antara nama-nama besar. Ini ada nama Prabowo Subianto, Megawati Soekarno Putri, dan juga Joko Widodo. Kita akan kupas lagi hubungan di antara mereka. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita bersama dengan seluruh narasumber yang hadir, kami hadirkan dulu informasi berikut ini, di mana Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ini menanggapi kunjungan putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Prabowo, yang bersilaturahmi ke kediaman mantan Presiden Megawati Soekarno Putri dan juga Joko Widodo. Wakil Ketua DPR itu menegaskan kehadiran Didit untuk menyampaikan pesan dan juga salam Idul Fitri dari Presiden Prabowo kepada Megawati dan juga Jokowi. Namun Dasko tidak mengungkapkan lebih mengenai isi pesan yang disampaikan Didit kepada kedua mantan presiden tersebut. Dasko sempat memberikan bocoran pertemuan Prabowo dengan Megawati, yang mengaku pertemuan itu akan digelar dalam waktu dekat. Jadi begini, silaturahmi dalam Hari Raya Idul Fitri itu kan biasa. Bahwa kemudian Mas Didit sudah ke Bu Mega, ke Pak Jokowi. Nah itu tentunya adalah silaturahmi dalam rangka Raya Idul Fitri, dan juga kemudian menyampaikan pesan dan salam dari Pak Prabowo yang kemudian pada saat yang bersamaan juga mempunyai acara sendiri. Kalau pertemuan dengan Pak Prabowo tadi bilang secepatnya itu. Nah itu sama-sama sepakat, itu secepatnya kapan? Kita tunggu aja. Tadi sudah sempat ngomong dikit-dikit sih sama Mbak Puan. Baik, coba kita cari jawaban yang lebih lengkap dari kapan kira-kira pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Bang Hendarsa mungkin memiliki jadwal yang sudah lebih pastikah mengenai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP? Sepertinya nunggu penetapan tanggal Kongres PDIP ini. Ada undangan dari Bang Ciko dan kawan-kawan, dari Bu Mega dan kawan-kawan terhadap ke Pak Prabowo. Artinya waktu Kongres PDIP ya, Bang Hendarsa, Pak Prabowo akan hadir begitu? Saya rasa itu yang paling memungkinkan untuk hadir, dibanding kita nanti harus nunggu-nunggu menyiapkan momennya, seperti ada persiapan khusus untuk itu, sehingga menurut saya juga lebih baik nanti pada saat Kongres diadakan, ya kan, dalam waktu mungkin tidak terlalu lama lagi ini, sehingga akhirnya Presiden Prabowo bisa datang untuk ke sana. Jadi paslah momennya
kalau di Kongres. Oke, karena sudah cukup sering nampaknya Presiden Prabowo ini mengirimkan salam untuk Ibu Megawati. Ini satu tanda-tanda semakin terrealisasikah nanti pertemuan itu betul-betul akan kita saksikan? Ya, Pak Prabowo tidak pernah lelah untuk mengajak seluruh komponen bangsa ini bersatu, ya, untuk berkomunikasi, ya kan, untuk mencairkan suasana sehingga program-program pemerintah yang berpihak kepada rakyat itu bisa terlaksana dengan baik tanpa ada halangan yang berarti. Nah, ya, kemudian juga bahwa komunikasi itu penting sekali dibangun, ya. Tanpa komunikasi yang baik, ya, tanpa komunikasi yang cair, maka tentunya hal-hal yang diharapkan untuk kebaikan bangsa ini bisa saja nanti tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka oleh karena itu bukan hanya hubungan yang baik, tapi komunikasi yang baik itu penting. Dan oleh karena itu di setiap momen-momen Pak Prabowo berusaha untuk meningkatkan eskalasi komunikasi tersebut. Salah satunya di momen Idul Fitri ini, bisa saja mungkin kalau beliau tidak ada halangan pada saat dan waktu yang sama, ya, karena di istana juga ada open house, menerima banyak sekali masyarakat yang hadir pada saat itu, sehingga beliau tidak bisa untuk pergi ke tempat Bu Mega, tidak bisa juga untuk ke Solo. Jadi oleh karena itu beliau mengirimkan Mas Didit, ya, sebagai bentuk perwakilan daripada Pak Prabowo. Seperti itu kan. Oke, baik Bang Hendarsam. Mas Ciko, ini delegasi dari Pak Prabowo ini Mas Didit nampaknya. Tadi kalau Bang Hendarsam bilang pilihan momentumnya sepertinya di Kongres PDIP. Kapan itu, Mas? Karena Mbak Puan atau Bu Puan Maharani ini juga menyampaikan setelah Lebaran kok katanya momen pertemuan. Sampai hari ini terkait dengan Kongres kami memang belum menentukan tanggal, belum menentukan bulan, tapi ya antara bulan April atau bulan Mei, ya, kira-kira begitu. Tapi pastinya memang belum dirapatkan untuk kapan persisnya. Dan pertemuan ini saya rasa bisa aja pra-Kongres, bisa ketika Kongres, bisa juga pasca. Tapi yang penting kita harus mengetahui bahwa tidak ada permasalahan terkait dengan hubungan pribadi antara Ibu Megawati Soekarno Putri dan Presiden Prabowo. Dan itu bisa kita lihat dari hangatnya pertemuan antara Mas Didit dengan Mbak Puan, Mbak Pinka, Mbak Bu Mega, dan Mas Prananda di Hari Raya Idul Fitri kemarin di rumah Bu Mega. Oke, baik Mas Ciko, tapi nanti pada saat Kongres PDIP siapa saja yang akan diundang? Pak Prabowo sudah pasti akan mendapatkan undangan dan juga presiden-presiden terdahulu termasuk juga Joko Widodo, Mas Ciko? Kita lihat nanti, kalau saya jadi panitia ntar saya kabarin. Oke, kita akan tunggu ya, kalau Mas Ciko jadi panitia kita akan kejar bagaimana nanti. Nah Mas Agung, gimana nih melihatnya? Kita betul-betul akan melihat pertemuan itu antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri? Iya, prakondisinya sudah sangat memungkinkan ya. Kalau kemarin Mas Didit memulai dengan mengundang putra-putri presiden, kemudian sowan ke tempat Ibu Mega, langsung ke rumahnya, terus disambut dengan hangat. Saya kira untuk datang ke Kongres itu tinggal menunggu waktu, karena sudah banyak prakondisi sejak setahun ke belakang dilakukan oleh masing-masing pihak. Dan ini tinggal, istilahnya kalau teman-teman PDIP butuh kesabaran revolusioner. Karena Bu Mega ini kan kalau ingin melakukan sesuatu, melangkah, bermanuver, dia butuh perenungan yang dalam. Termasuk katakanlah mengundang Pak Prabowo. Tapi sejujurnya nih saya sempat menduga sebenarnya pertemuan virtual sudah terjadi, apakah via video, apakah by phone, tapi pertemuan fisik ini yang belum. Nah, sehingga untuk sampai ke pertemuan itu saya kira kan butuh perenungan lagi, dan kalau memang kongresnya bulan April atau Mei sebenarnya tidak perlu waktu yang lama, dan kemungkinan itu sangat besar. Karena apa? Karena masing-masing pihak saling membutuhkan. Di sisi Pak Prabowo kan tinggal langsung ketemu Bu Mega yang belum terjadi. Di sisi Ibu Mega apa yang belum? Bagaimana peran sebagai mitra strategis itu diperkuat, karena selama ini Ibu Mega kan dalam posisi sebagai mitra kritis terus ketika apalagi Pak Hasto ditahan kan. Nah, sehingga wajahnya semakin seimbang dengan dua peran itu, dan saya kira masukan dua peran soal sebagai mitra kritis dan mitra strategis itu akan menjadi arahan yang paling jelas untuk Kongres ke depan, walaupun bisa jadi salah satunya saja. Karena saya melihat PDIP hari ini kalau dianggap dua peran juga agak samar. Kenapa? Karena orang PDIP juga ada di kabinet. Apalagi ketika open house kemarin ada Bu Sri Mulyani datang, Pak Budi Gunawan juga, Pak Basuki Hadi Mulyono juga. Artinya apa? Orang PDIP juga ada di kabinet walaupun bukan kader utamanya. Mereka terafiliasi secara tidak langsung tapi punya kedekatan dengan PDIP. Mas Agung, tapi kalau Bu Mega perlu perenungan dulu untuk kemudian menentukan waktu yang tepat untuk bertemu dengan Prabowo Subianto, apa yang menyebabkan? Apakah hubungannya tidak baik-baik saja atau seperti apa? Karena kata Bang Hendarsam sebenarnya baik-baik saja. Secara personal nggak ada masalah, tapi secara institusional kan ada irisannya dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo hari ini. Sehingga memang mau tidak mau itu menjadi pertimbangan di sisi Ibu Mega. Pun di sisi Pak Prabowo juga ada hati yang harus dijaga.
hati-hati ya, ini yang memang dinamis kan. Oke. Nggak semudah itu menyeimbangkan kekuasaan ketika yang diseimbangkan ini para presiden. Oke. Nah, kapan momen yang pas? Saya kira di Kongres. Karena kapasitas Pak Prabowo ini kan harus mempersatukan semua. Tidak bisa kemudian hanya Pak Jokowi saja atau Pak SBY semata. Juga perlu Bu Mega, karena apa? Karena beliau ingin menjadi pemersatu tadi, bagaimana bisa merangkul semua, sehingga apa? Ketika dia membutuhkan masukan dari beragam sisi dan dimensi, dia dapat menerima itu, dan itu lebih sehat bagi Pak Prabowo ketimbang dia hanya mengkutuk pada 1-2 orang presiden saja, tapi membatasi pada yang lain, seperti itu. Oke, baik. Bang Noel, sedikit mungkin mengomentari kira-kira kalau nanti Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini betul-betul bertemu, Pak Jokowi juga akan ikut bertemu atau seperti apa, Bang Noel? Apa ketemu lah, kenapa sih cuma ketemu doang? Emang mereka punya beban apa? Orang cuma pertemuan. Oke. Kalau bisa ketemu Gak ada Pak hati Prabowo, yang perlu dijaga ya, berarti karena semuanya baik-baik saja. Baik-baik aja tuh. Kita lihat nih sama Ciko ya baik. Oke. Ini contoh yang konkret nih, nggak susah-susah. Ini representasi juga loh ya soalnya ya kan? Iya. Gitu ya? Kita nih kader bangsa ini kan nggak mau lah ikut orkestrasi atau narasi-narasi yang basisnya itu kebencian. Oke. Kita mau ke depannya bangsa ini kan saling pegangan, pelukan, gitu. Oke, Bang Noel. Agar masa depan bangsa ini bisa kita sama-sama jalanin bersama. Oke, Gitu. menarik. Part ini kita bahas mengenai rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Bang Hendarsam, terima kasih. Nanti kalau jadi panitia pertemuan itu juga kita akan cari tahu infonya selain dari Mas Ciko ke Bang Hendarsam juga. Terima kasih Bang Hendarsam sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berlebaran juga. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia malam tentunya masih akan kembali hadir untuk Anda sesaat lagi. Baik pemirsa, karena tersisa 3 narasumber, yang satu akan merepresentasikan Joko Widodo dan satunya lagi Megawati Soekarno Putri, kita akan membahas lebih lengkap lagi hubungan antar keduanya. Bang Noel, kalau Pak Jokowi per hari ini tuh sebetulnya kondisinya seperti apa ke Bu Megawati juga? Bagus, dia tetap menganggap Bu Mega itulah guru. Oke. Guru beliau, guru ideologi. Jadi kemudian ada yang coba menjauhkan, ya saya nggak tahu kepentingannya apa, tapi Pak Jokowi selalu menyampaikan, saya sampai detik ini menganggap Bu Mega itu adalah guru saya. Oke, Gitu. artinya di momen lebaran kemarin juga sempat Selalu menyampaikan, bersalam-salaman. kamu waktu itu sampaikan ke Mbak Puan ya, salam ya buat ibu. Oke. Selalu. Pak Jokowi nggak terlalu ambil pusing dengan narasi-narasi yang kecenderungannya malah mendiskreditkan beliau, kemudian coba ada narasi yang seakan-akan seperti apa, beliau lepas aja sih, udahlah saya tetap menganggap Bu Mega itu adalah guru saya. Oke. Tapi sebelumnya kayaknya sempat marah tuh Bang Noel. Saya sempat Gimana? diam loh ya. Saya sudah diam Ya loh waktu ya. itu yang dia di fitnah sama orangnya nggak ada sih, dinosaurus. Dia bilang ada orang Pak Jokowi nitip orang untuk tidak pecat dia, enggak lah, nggak ada itu. Enggak ya. Nggak ada gitu-gituan. Tapi dari Pak Jokowi ada nggak sih keinginan yang disampaikan juga ingin bertemu dengan Bu Mega begitu? Selalu lah. Oke. Selalu sangat terbuka. Kalaupun misalnya hari ini suruh Pak Jokowi dipanggil Bu Mega langsung datang tuh, nggak pakai lama. Jadi nunggu dipanggil, Bang Noel? Bukan tunggu dipanggil, ini kan banyak barrier-barrier yang menurut saya itu tidak kurang malah langkah yang tidak baik buat kesan ya PDIP dan Bu Mega yang partai besar malah anti terhadap rekonsiliasi, anti terhadap apa, padahal tidak. Bu Mega ini kan tokoh ketua umum yang lahir dari demokrasi yang sangat gelap. Jadi pengalaman politiknya saya rasa cuma Bu Mega kali punya pengalaman politik yang cukup Karena luar biasa. mungkin masyarakat tuh menganggap begini Bang Noel, ini proses rekonsiliasi yang nyata itu ditandai dengan adanya pertemuan gitu loh biasanya Bang Noel. Ya kita berharap, ya kita kan punya ekspektasi tinggi lah. Saya yakin Pak Jokowi, Bu Mega, ya wajar lah ya sedikit ada kegelisahan lah Bu Mega ya terhadap pandangan politik Pak Jokowi kemarin ya, sikap politiknya ya. Biar gimana pun ya saya pernah ngerasain jadi pemimpin, bagaimana ketika orang yang kita pimpin itu
tidak sedikit nurut. Oke. Gitu. Jadi diakuin ya Bang Noel ya. Iya. Oke, Mas Ciko gimana? Betulkah ada kegelisahan yang masih tersisa sih di hati Bu Megawati? Sebenarnya itu kalaupun ada, itu bukan menjadi concern utama bagi Bu Megawati Soekarno Putri hari-hari ini. Ya. Concern utama dari Bu Megawati tentunya adalah terkait dengan bagaimana kita bisa bersama-sama membangun bangsa. Bersama dengan pemerintah ya, PDI Perjuangan walaupun memilih untuk berada di luar kabinet. Tapi kami telah berkomitmen untuk tetap mendukung pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan kemudian sampai akhir masa jabatannya 5 tahun ke depan, dan tentu bahu-membahu baik itu sebagai mitra yang sama visi dan terkait dengan program-program tertentu ataupun sebagai mitra yang mengkritisi dan memberikan alternatif solusi untuk program-program yang menurut kami ada program yang lebih baik daripada program yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi ini suatu hal yang memang menjadi concern utama terkait dengan hubungan Bu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Joko Widodo. Kita nggak boleh menutup mata bahwa memang ada tadi yang disampaikan oleh Bung Noel tadi, senang udah diwakili untuk disampaikan. Ya tentu itu hal yang terjadi dalam politik ya. Kita juga nggak bisa bilang ini baru terjadi sekali dalam seumur hidup atau lain. Ini terjadi dalam politik dan biasalah kalau hubungan dari yang tadinya bersama-sama dalam satu perahu kemudian tidak lagi bersama di satu perahu yang sama ya kan, kemudian ada ganjalan-ganjalan, itu hal yang biasa. Tetapi pada prinsipnya PDI Perjuangan seperti sering juga disampaikan oleh Mbak Puan misalnya, bahwa sekarang saatnya untuk sama-sama tidak memikirkan hal-hal yang sifatnya memicu konflik dan perpecahan. Ya, kita ke depan melihat hal-hal yang lebih positif aja, sama-sama membangun. Tapi kalau kita bisa saya tekankan lagi, yang menjadi concern utama dari Bu Megawati Soekarno Putri bukanlah permasalahan-permasalahan pribadi beliau, tetapi tadi permasalahan bangsa dan bagaimana kita bisa membangun bangsa ini ke depan bersama dengan pemerintah dan memajukan, menyejahterakan, apalagi hari-hari ini dunia sedang tidak baik-baik saja, ya kan, dan dalam bidang ekonomi dan lain. Mas Ciko, tapi kalau ada kemungkinan untuk bertemu dengan Pak Jokowi, Bu Mega mau nggak nih Mas Ciko? Ini kan karena nunggu dipanggil katanya. Ini kan politik ya, artinya apa, kemungkinan-kemungkinan ini selalu ada, tapi ya itu tadi, apakah ini menjadi concern utama, apakah ini menjadi hal yang tadi terkait dengan membangun bangsa bersama dan urgent sekali untuk dilakukan, ya kita lihat aja nanti. Ya kan, tapi kan kalau kita mau jujur ya, mantan presiden ini kan ada Pak SBY juga, jadi nggak usah Pak Jokowi terus kira-kira ya kan? Karena sekarang lagi adanya Bang Noel, kalau lagi ada jadi Demokrat kita ngomongin ke SBY ya, tapi kebetulan adanya Bang Noel. Oke, menarik. Mas Agung, nih sampai kapan kita masih melihat kira-kira ganjalan atau kegelisahan dari Mas Agung mewakili berarti Pak SBY. Mewakili ya? Ini mewakili analis politik, karena analis politik ini juga ikut berkomentar loh Bang Noel. Nah Mas Agung, gimana nih kira-kira sampai kapan kita akan melihat ganjalan-ganjalan mungkin yang masih dirasakan oleh Bu Mega dan juga Pak Jokowi begitu? Iya, saya kira ketika ada cerita yang belum selesai, kalau saya sederhanakan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, Ibu Mega dengan Pak SBY, saya kira Pak Prabowo bisa menyelesaikan itu di masanya. Kalau memang prakondisinya bagus. Pak Prabowo tadi ada Mas Didit juga, atau ada utusan Gerindra yang lain, Pak Muzani, Pak Daswa, dan seterusnya. Jadi orang ketiga ini penting untuk memfasilitasi forum ataupun situasi dalam konteksnya menyelesaikan permasalahan bangsa tadi. Jadi sangat mungkin kalau saya melihat. Pertama itu. Yang kedua ada cerita menarik ketika Pak Gus Dur almarhum dengan Ibu Mega juga ada konflik ketika Pak Gus Dur lengser semacam itu. Apa yang dilakukan Pak Gus Dur? Beliau datang ke Tukumar, tiba-tiba WhatsApp kita bilang SMS gitu. Mbak, aku di depan rumah bisa masak nasi goreng nggak? Akhirnya beliau masuk, dibukain pintu sama Ibu Mega, ya udah makan nasi goreng habis itu happy. Nampaknya nasi goreng Bu Mega ini jadi favorit semuanya ya. Kemudian ketika Gus Dur wafat, Ibu Mega datang melayat. Maksud saya kadang konflik yang setajam apapun, kalau ada salah satu pihak berkonflik berinisiatif untuk maju melangkah, move on semacam itu, konflik itu akan selesai dengan sendirinya. Dalam sendirinya. konteks ini yang harusnya inisiatif siapa Mas Agung? Iya, kalau dari sisi umur kan Pak Jokowi lebih muda ya. Kalau Pak SBY saya harus hitung lagi nih siapa yang lebih. Tapi yang jelas Pak Prabowo bisa mencari titik tengah, konsensus ataupun kompromi di antara para presiden ini. Dan itu bisa diarahkan bagaimana misalkan ada problem kemiskinan nanti dari Bu Mega gimana, Pak Jokowi, Pak SBY seperti apa mengkeroyok masalah ini, atau ada problem lain soal krisis ekonomi dan seterusnya. Dan
itu bisa menjadi muara untuk menuntaskan kisah-kisah yang belum selesai tadi, Mbak Ken, seperti itu. Baik, apakah betul kemudian kehadiran Mas Didit ini tentunya menjadi representasi dari Presiden Prabowo Subianto yang coba menjadi penengah antara Megawati Soekarno Putri dan juga Joko Widodo? Tentunya kita masih tunggu, dan kita tunggu juga inisiatif positif ya dari siapapun itu, yang pasti untuk kepentingan bangsa, karena ini adalah momen silaturahmi para pemimpin bangsa juga. Terima kasih Bapak-Bapak semua, Bang Noel, Mas Ciko, Mas Agung malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat melanjutkan lebarannya lagi, dan pemirsa tentunya Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan sejumlah informasi untuk Anda. Usai jeda. Palang Merah Indonesia akan mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Myanmar. Bantuan seberat 7 ton dan senilai 800 juta ini merupakan bagian dari upaya solidaritas kemanusiaan Indonesia dalam membantu korban bencana. Bantuan ini terdiri dari 5.000 lembar sarung pemirsa, 500 selimut, 500 kantong jenazah, 500 unit hygiene kit, dan 500 lembar terpal. Rencananya seluruh bantuan ini akan diberangkatkan bersama dengan bantuan dari pemerintah Indonesia pada hari Kamis esok. Bantuan akan dikirim menggunakan pesawat kargo menuju Nai Pi Tau, Myanmar. Selain bantuan berupa uang, Palang Merah Indonesia juga telah mengirimkan dana kemanusiaan sebesar $100.000 yang diserahkan kepada Palang Merah Myanmar. Ketua Umum PMI Yusuf Kala juga berencana mengirimkan personil bantuan termasuk tim Watson atau Waters and Sanitation serta tenaga di bidang lain yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kita kembali ke kabar dalam negeri, pemirsa. Memasuki hari ketiga masa libur Lebaran, objek wisata religi Masjid Raya Al-Jabar di Bandung, Jawa Barat mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Tidak hanya untuk beribadah atau menikmati kemegahan masjid, pengunjung juga banyak yang berpiknik atau makan bersama di serambi depan masjid sembari menikmati keindahan dan kesejukan danau yang mengelilingi Masjid Al-Jabar yang terletak di Gede Bage, Kota Bandung. Kehadiran para pelancong di Masjid Al-Jabar menjadi berkah tersendiri bagi para penjajah foto yang siap untuk mengabadikan keseruan pengunjung berlatar belakang keindahan masjid. Cukup hanya merogoh kocek sebesar Rp20.000. Para pelancong dapat berfoto bersama keluarga dan hasilnya dapat langsung diambil ketika akan keluar dari dalam masjid. Pemirsa, Gurun Pasir Wadi Rum menjadi salah satu destinasi wisata unik di Yordania. Selain menyuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan, Wadi Rum juga menawarkan pengalaman bermalam di tengah gurun pasir. Bagaimana keseruan menjelajahi Wadi Rum? Berikut liputan jurnalis TV One Widya Sonata dan Dewi Cipani. Hari sudah pagi, dan inilah pemandangan Oasis Camp tempat saya menginap. Usai sarapan, saya bersama juru kamera Dewi Cipani beserta rombongan sahabat Tour and Travel siap memulai petualangan yang unik dan seru. Halo. Dengan mengendarai kendaraan jeep, kami menjelajahi hamparan gurun pasir merah dengan gunung bebatuan besar di sekitarnya. Lantaran pemandangannya yang berwarna merah dan hampir tak ada tanaman, tempat ini dijuluki sebagai Marsnya Bumi. Lembah pasir Wadi Rum merupakan yang terbesar di Yordania, dengan luas area mencapai 720 km. Bukan hanya sekedar hamparan pasir dan tebing bebatuan, Wadi Rum juga memiliki banyak spot menarik untuk dijelajahi dan didaki. Karena keindahannya, Wadi Rum telah beberapa kali dijadikan sebagai lokasi syuting film Hollywood.
Di antaranya The Rise of Skywalker, Star Wars, Aladdin, and The Martian. Anda sudah lihat tadi saya menyusuri lembah padang pasir di Wadi Ram, melihat keindahan di sini. Sejak 2011, Wadi Ram ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Di sini pula pernah menjadi lokasi salah satu film Hollywood. Di Gurun Wadi Ram masih terdapat suku asli bernama Beduin yang hidupnya berpindah-pindah di gurun pasir. Muntas, pemandu yang menemani perjalanan saya, menjelaskan setelah Wadi Ram berkembang menjadi tempat wisata, banyak suku Beduin yang menjadi pemandu wisata. Ini Muntas bahasa Indonesianya lancar, pernah tinggal di Yogyakarta, jadi memudahkan saya untuk berkomunikasi, bertanya soal sejarah Wadi Ram. Tapi aslinya di sini penduduknya tuh masih ada nggak? Suku apa? Ya, suku Beduin, namanya suku Beduin. Itu orang Beduin tahu dulu kerjanya apa ya, kerjanya kayak penggembala. Tapi sekarang sudah punya usaha lain karena ada banyak turis yang datang ke sini seperti yang lihat tadi. Mungkin ada banyak orang yang punya jeep, ada yang punya camp, ada yang punya balon. Jadi income-nya sekarang mungkin lebih bagus daripada dulu. Ya, dan udah lihat pasirnya gimana warnanya ya? Merah. Dan kalau di musim panas mungkin cukup panas pasirnya. Dan selain itu kalau lepas sepatunya dan jalan kaki atas pasir ini bisa menghilangkan stresnya juga. Banyak yang melakukan seperti itu di Jordan. Ada beberapa pilihan aktivitas yang bisa dilakukan di Gurun Wadi Ram. Salah satunya menaiki unta sambil menikmati matahari terbit atau terbenam di perbukitan gurun pasir. Gurun pasir dan bukit berwarna merah di Wadi Ram harus kami tinggalkan. Entah kapan saya bisa kembali ke tempat ini. Halal bihalal menjadi tradisi masyarakat Indonesia tak terkecuali bagi para diaspora di Jepang. Halal bihalal di Jepang pun turut menyediakan makanan khas tanah air. Sejumlah diaspora Indonesia yang tergabung dalam komunitas Muslim Masjid As-Solihin Yokohama menggelar halal bihalal dari rumah ke rumah. Meski jauh dari kampung, tradisi halal bihalal tetap dilakukan setiap tahunnya. Salah satunya di rumah diaspora Indonesia asal Kalimantan yang telah tinggal di Jepang sejak 2008, Emma Yuliana. Saat Lebaran, rumahnya dipenuhi puluhan kerabat dari Masjid As-Solihin Yokohama yang ingin bersilaturahmi. Mereka bersalam-salaman sekaligus berpelukan sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangan setelah sebulan berpuasa. Suguhan rujak bumbu kacang khas Nusantara dan buah segar semakin menambah kerinduan tanah air. Ada juga nasi biryani dan mie goreng yang disediakan untuk disantap di Lebaran hari kedua Idul Fitri. Untuk kehangatannya, kebersamaannya mungkin secara pribadi pasti berbeda ya, karena tidak ada orang tua di sini dan tidak ada saudara-saudara juga di sini. Tapi dengan keberadaannya teman-teman di sini yang sangat baik-baik semuanya, jadi meskipun kami di negeri minoritas yang seperti ini jauh dari keluarga, kami juga sangat merasakan suasana Lebaran di sini. Acara halal bihalal juga berlanjut ke rumah diaspora lainnya, yaitu Dwi Asih Lydia yang berada di daerah Sagamihara, Kanagawa, Jepang. WNI asal Lampung ini sudah menetap di negeri Sakura lebih dari 14 tahun. Meski jauh dari kampung halaman dan orang tua, para diaspora ini tetap bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama rekan-rekannya yang berada di Jepang. Dari Yokohama, Jepang, Widya Misela, TV One mengabarkan. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, momen kebahagiaan Idul Fitri berubah menjadi musibah bagi seorang warga Koja, Jakarta Utara yang kehilangan kendaraan sepeda motor. Para pelaku memanfaatkan momen Hari Raya Lebaran, kondisi pemukiman warga yang sepi, dan aksi pelaku ini pun terekam kamera CCTV. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan 3 pelaku pencurian motor beraksi di Jalan Masjid Al-Anfal, Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara pada Senin sore. Terlihat pelaku yang datang dengan 2 motor ini sempat memantau situasi lokasi. Setelah dianggapnya aman, mereka langsung mengambil motor incarannya yang tengah terparkir di depan rumah kontrakan.
Para pelaku ini beraksi memanfaatkan momen Hari Raya Lebaran sebagai pemukiman warga ini sepi, sedangkan korban sendiri sedang beristirahat di dalam rumah kontrakannya sehabis berkeliling ke rumah kerabatnya dan ziarah kubur sehingga tak menyadari motornya dibawa kabur oleh pelaku. Atas kejadian ini, korban melaporkan kasus pencurian motor ke Mapolsek Koja Jakarta Utara. Pemirsa, mobil sedan pemudik terbakar hebat di jalur alternatif Banjar, Tasikmalaya. Pengguna jalan dan warga sempat panik ketika api melalap seluruh bagian mobil. Inilah detik-detik mobil sedan terbakar di Jalan Situ Batu, Banjar, Jawa Barat pada Rabu siang. Peristiwa ini bermula adanya suara ledakan kecil dari bagian mesin. 5 penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Mobil yang ditumpangi oleh keluarga pemudik dari Tasik tersebut ludes terbakar api hingga menimbulkan kepanikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, pemirsa. Mobil milik wisatawan terguling dan masuk ke parit pembatas villa di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga mobil tak kuat menanjak saat menuju kawasan wisata Taman Nasional Halimun Salak. Kendaraan wisatawan yang membawa 7 penumpang terperosok ke tebingan pekarangan villa milik warga sekitar. Mengalami kecelakaan tunggal, diduga minibus tersebut tidak kuat menanjak ketika melintasi tanjakan Haji Sain di Kampung Rawalega, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut dan penumpang berhasil diselamatkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sejumlah tempat wisata di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat diserbu oleh wisatawan di momen mudik hari ketiga kali ini. Imbasnya kepadatan kendaraan di ruas jalur utama Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini terus dipadati kendaraan wisatawan. Bahkan pada Rabu siang, kemacetan panjang terjadi di ruas jalan utama menuju lokasi wisata di Desa Manislor. Petugas pun harus memperlakukan sistem buka tutup menuju lokasi objek wisata ini. Bahkan sejumlah kendaraan yang hendak masuk lokasi objek wisata terpaksa dialihkan ke tempat lainnya akibat kapasitas parkir yang terbatas dan tidak bisa menampung kendaraan wisatawan. Tak sedikit kendaraan wisatawan yang parkir di bahu jalan sekitar tempat objek wisata atau lahan masjid dan kantor desa setempat. Hari ketiga Lebaran, pemirsa, sejumlah masyarakat yang membadati sejumlah destinasi wisata. Kita akan pantau destinasi wisata di Jakarta, di Kota Tua. Sudah ada rekan kami, Rehana Mezia, yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Rehana, bisa Anda gambarkan kemeriahan hari ketiga Lebaran dari Kota Tua, Jakarta? Ya baik, selamat malam para kita dan juga pemirsa. Ini mungkin bagi Anda yang masih bingung ingin mengajak keluarga kemana, ingin wisata yang murah, aman dan juga nyaman. Nah, tepatnya pemirsa, saya memiliki rekomendasi di tempat saya mengabarkan saat ini di Kota Tua. Banyak sekali pemirsa masyarakat yang memutuskan untuk berekreasi ke sini karena mengingat aksesnya juga cukup mudah. Ya, ini adalah bisa dengan menggunakan KRL ataupun jika Anda masih bingung, Anda juga bisa menggunakan Transjakarta atau juga bisa menggunakan kendaraan pribadi karena memang untuk tempat parkirnya sendiri disediakan cukup luas, Vena dan juga pemirsa. Tidak hanya itu, jika di Kota Tua sendiri menjadi salah satu pilihan favorit bagi para pengunjung karena mengingat ada banyak sekali wisata yang dapat Anda coba, seperti salah satunya adalah mengunjungi museum, sekaligus ini juga bisa memperkenalkan kepada si buatnya Anda mengenai
sejarah yang ada di Indonesia. Museumnya sendiri juga bermacam-macam, dimulai dari Museum Fathahillah, Museum Wayang, dan juga beberapa museum yang lainnya. Jikalau Anda juga memang pemirsa ingin wisata kuliner, bisa juga karena di sekitaran di tempat saya mengabarkan saat ini juga disediakan beberapa wisata kuliner yang bisa Anda coba, dimulai dari makanan ringan, bahkan ini hingga makanan berat, bahkan hingga kafe. Dan memang sedari tadi juga pemirsa, kalau kita bisa menggambarkan sedikit, cuaca di sini cukup bervariasi, terkadang hujan, terkadang panas, bahkan tadi juga sempat pemirsa sekitar 15 menit yang lalu Kota Tua Jakarta ini sempat gerimis, tapi juga tidak meredupkan semangat dari masyarakat untuk kemudian berekreasi, mengajak keluarganya untuk datang ke Kota Tua Jakarta. Kemudian juga banyak masyarakat yang memilih untuk piknik bersama dengan anak-anak, karena pemirsa di tempat saya mengabarkan juga ada banyak sekali wisata yang bisa Anda coba, dimulai dari berkunjung ke rumah hantu, kemudian juga bersepeda. Seperti di malam hari ini, Vena dan juga pemirsa, ada banyak sekali masyarakat yang bahkan walaupun museumnya sudah tutup, tapi banyak sekali yang masih memutuskan untuk berekreasi, untuk piknik, untuk juga bermain. Pemirsa, mengajak masyarakat, orang tua, bahkan ini hingga anak-anak yang juga berekreasi di Kota Tua Jakarta. Kalau dilihat juga Vena dan juga pemirsa, memang untuk masuk ke Kota Tua Jakarta sendiri ini gratis, tidak dipungut biaya, sekaligus ini juga bisa memperkenalkan masyarakat untuk sedikit lebih dekat mengenai histori ataupun sejarah, juga memperkenalkan kepada anak-anak generasi penerus bangsa agar tidak melupakan sejarah yang ada di Indonesia. Demikian informasi sementara saya kabarkan kepada Anda di studio, Vena. Baik, terima kasih Rehana Mezia sudah menggambarkan bagaimana kemeriahan yang terjadi di Kota Tua Jakarta. Terima kasih, selamat malam. Pemirsa, hari ketiga libur Lebaran Idul Fitri, Taman Marga Satwa di Ragunan, Jakarta Selatan masih menjadi alternatif wisata bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Kepadatan di Taman Marga Satwa Ragunan bahkan terjadi sejak pagi hari. Seperti apa kondisi Taman Marga Satwa Ragunan tersebut? Berikut kami hadirkan untuk Anda laporan reporter TV One Syahda Yustiza dan juru kamera Junaidi Ahmad. Pemirsa, berbicara soal menghabiskan waktu libur pasca Hari Raya Idul Fitri, tentunya tempat saya mengabarkan saat ini masih menjadi pilihan favorit masyarakat yang ingin menghabiskan waktu libur selesai Lebaran. Dan saat ini tepatnya saya sedang berada di Taman Marga Satwa Ragunan yang bertempat di Jakarta Selatan, karena memang di sini menawarkan berbagai macam pilihan selain dari sebagai tempat wisata yang atraktif, menyajikan berbagai satwa-satwa menarik baik dari satwa Nusantara maupun juga satwa internasional. Tentunya di sini juga banyak sekali wahana-wahana permainan yang memang bisa dinikmati oleh sejumlah masyarakat yang ada di sini. Dan tentunya kalau tadi saya bersama tim sudah berkeliling di Ragunan, tadi kami juga sudah melihat selain mengunjungi stand jerapah, tadi kami juga sudah melihat stand macan, kemudian juga ke tempat wahana, dan saat ini saya sedang berada di salah satu tempat di mana orang utan Sumatera berada. Nah, tapi pemirsa, memang bicara soal siapa-siapa saja sih yang datang ke sini, tentunya memang untuk di Taman Marga Satwa Ragunan ini banyak sekali didominasi oleh keluarga yang hadir ke sini. Mereka membawa sanak saudara, kemudian anak-anak mereka untuk tidak hanya sekedar berwisata, tetapi juga memanfaatkan momentum di Ragunan ini sebagai wahana edukasi bagi anak-anak mereka. Udah keliling kemana lagi? Udah kesini, ke situ. Iya, banyak banget. Mamanya mana? Aku nggak dampingin. Mamanya lagi istirahat. Oh ya udah deh, ya udah have fun ya. Selamat bersenang-senang di Ragunan ya. Main awas, hati-hati takut hilang. Ya. Itu dia tadi pemirsa keceriaan anak-anak yang ada di sini, tentunya karena memang di Ragunan ini memang menjadi salah satu pilihan favorit bagi masyarakat yang ingin menghabiskan libur Idul Fitri. Dan tentunya saya juga bersama juru kamera saya masih banyak tempat-tempat lain yang mau kita eksplor dan juga menikmati keseruan dan juga keramaian yang ada di Ragunan itu. Sementara demikian dari Jakarta, Syahda Yustiza, Mulia Rahman, TV One mengabarkan. Pemirsa, Satuan Tugas Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memantau situasi kunjungan keluarga di Lapas Cipinang, Jakarta Timur di hari kedua Lebaran. Satgas melakukan pemantauan langsung di tengah-tengah kunjungan keluarga, baik pertemuan tatap muka, barang bawaan, dan jam kunjungan antara keluarga dan pihak warga binaan. Satuan Tugas Command Center Kemenko Polkam mengapresiasi sistem yang profesional dengan loket-loket yang mudah dimengerti oleh keluarga warga binaan sehingga proses kunjungan keluarga berjalan dengan tertib dan nyaman.
kita dari Satgas Pengamanan Lebaran, posko ini melaksanakan jejak keliling kemana-mana Bapak, untuk melihat bagaimana pelayanan dari pemerintah, khususnya dari lapas ini kepada masyarakat. Alhamdulillah saya lihat di tempat ini pelayanan cukup bagus sekali. Petugas mampu mengarahkan para keluarga-keluarga yang akan menengok keluarganya di dalam, ya, dilayani dengan sangat baik. Tentu bahwa layanan publik yang dilakukan oleh Lapas Cipinang sudah memenuhi standar, ya. Mereka diarahkan mulai dari pendaftaran, diarahkan bagaimana membawa barang-barang yang diizinkan, ya, dan diarahkan pula untuk ketemu dengan Sebanyak 288 narapidana di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat mendapatkan remisi Idul Fitri 2025. Dan dari jumlah tersebut terdapat nama mantan Ketua DPR Setia Novanto dan mantan Kakor Lantas Polri Joko Susilo yang juga mendapatkan remisi. Lapas kelas 1 Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat mengajukan 388 narapidana untuk mendapatkan remisi. Dari jumlah tersebut, 288 napi yang disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Mantan Ketua DPR RI Setia Novanto dan mantan Kakor Lantas Polri Joko Susilo mendapatkan remisi. Setia Novanto dapat berapa tahun sama Joko Susilo, Pak? Nah, terkait dengan beberapa tokoh tadi, kebetulan kami datanya hanya ini 400 orang, 338. Kita tidak membeda-bedakan sih ada berapa sih, dapat berapa. Tapi Pak Setnov sendiri dapat, Pak? Dapat, cuman kalau jumlahnya berapa harus dilihat data lengkapnya, Mas. Momen Idul Fitri juga dimanfaatkan keluarga untuk menjenguk narapidana. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan. Momen Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah dimanfaatkan oleh ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Bojonegoro, Jawa Timur untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Pihak Lapas kelas 2A Bojonegoro membuka layanan kunjungan khusus selama 2 hari, 31 Maret dan 1 April 2025, agar warga binaan dapat merasakan momen Idul Fitri dengan keluarga dan kerabat. Antusiasme masyarakat terlihat jelas sejak pagi hari. Mereka datang dengan membawa berbagai macam bingkisan dan makanan khas Lebaran. Pertemuan warga binaan dan keluarga ini dilakukan di aula gedung untuk mengantisipasi tingginya animo masyarakat yang ingin berkunjung. Meski diberi kebebasan dalam berlebaran, namun penjagaan ekstra ketat tetap diberlakukan, diantaranya pemeriksaan barang bawaan. Setelah mudik berlebaran ke kampung halaman, tidak lengkap jika pulang tidak membawa oleh-oleh. Di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, ada oleh-oleh khas kekinian yang dapat menjadi pilihan Anda. Salah satunya adalah tempe mendoan raksasa. Inilah kompleks pertokoan oleh-oleh di bilangan Sawangan, Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satu yang menarik adalah tempe mendoan raksasa. Sesuai namanya, tempe mendoan ini berukuran mulai 30 cm hingga ada yang berukuran 1 meter. Karena lazimnya, tempe mendoan berukuran 15 cm saja. Mendoan adalah tempe yang diolah secara tradisional berbungkus daun. Cara penyajiannya digoreng setengah matang dengan baluran tepung beras. Sesuai namanya, mendo, artinya lembek, tidak kering seperti keripik. Harga tempe mendoan jumbo mulai dari Rp38.000 hingga Rp135.000 untuk yang ukuran raksasa 1 meter. Untuk mendoan sendiri kita juga menyediakan ya, ada yang ukuran small, ada ukuran yang jumbo, ukuran raksasa, dan yang semeter juga ada. Dan untuk ukurannya sendiri itu berbagai macam ya, ada yang ukuran jumbo itu sekitar 20 cm, ada yang super jumbo 30 cm, dan ada yang 1 meter. Untuk variannya itu berbagai macam ya, ada yang original, ada yang bakar, ada yang rawit, ada pink, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Tempe mendoan berukuran raksasa kini menjadi oleh-oleh yang diminati warga, terutama mereka warga asli Purwokerto yang sedang pulang kampung.
Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sonik Jatmiko TV One mengabarkan. Islam adalah agama minoritas yang dianut warga Pulau Bali. Karena itulah keberadaan kampung Islam di tengah-tengah Bali menjadi sesuatu yang unik. Kampung Islam Kepaon. Sesuai namanya, kampung di Kepaon, Pamogan, Denpasar ini dihuni oleh Muslim di Bali. Masjid Besar Al-Muhajirin menjadi ikon kampung ini. Sebagai kampung Islam, sejarah Kepaon tak lepas dari sejarah Kerajaan Badung yang saat itu dipimpin Raja Pemecutan III. Sekitar tahun 1891, Kerajaan Badung menyerang Kerajaan Mengwi dengan bantuan Muslim yang tinggal di Serangan dan Kampung Kepaon. Kampung Kepaon saat itu ditinggali Muslim asal Bugis, Sulawesi. Sebagai kampung Islam dengan sejarah panjang di Bali, Kampung Kepaon punya tradisi. Saat bulan Ramadan, warga kampung membaurkan tradisi dan budaya warga Hindu Bali, seperti ngejot atau berbagi makanan dan megibung atau makan bersama. Di bulan Ramadan, warga Kepaon mengadakan megibung pada tanggal 10, 20, dan 30. Untuk menggelar megibung, warga membawa tampah atau nampan besar berisi makanan yang siap disantap bersama seluruh warga, termasuk umat Hindu saat berbuka puasa. Sedangkan untuk meramaikan malam takbir, warga Kepaon mengadakan pawai obor yang menggandeng kesenian Bali Ganjur dari pemuda desa adat terdekat. Tak heran, Muslim Kepaon bisa hidup berdampingan dengan warga Hindu selama lebih dari 1 abad dengan penuh keharmonisan. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, TV One mengabarkan. Informasi dari Denpasar, Bali tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Vena Kintan. Dan saya Ken Ana beserta teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda pemirsa saat lagi dapat menyaksikan program Indonesia Business Forum. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.